Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Venga. Di video kali ini gue masih ditemani sama Redmi Note 8 Pro gue ya. Redmi Note 8 Pro gue masih setia menemani gue nih. Oke, jadi di video gue kali ini gue mau kasih apa sih namanya ya? Bukan tutorial sih kali ini, kasih pembahasan mengenai fitur dari video perekaman video dari Redmi Note 8 Pro. Oke, fitur apa aja yang terdapat di video di Redmi Note 8 Pro ini. Setelah sebelumnya itu gua pernah share ke kalian fitur-fitur dari foto, pemotretan foto di Redmi Note 8 Pro. Saat ini gua mau kasih share ke kalian kembali untuk fitur dari si video, perekaman video. Jadi kelihatan ke sini di kamera soalnya background gue tuh ini banget ya, abu-abu banget ya. Gue kasih ini dulu dah. Nah, kelihatan kan tuh tulisan-tulisannya tuh. Jadi di sini ada video ya, gue udah masuk ke video langsung ya. Jadi di video ini ada yang namanya bukan tiga lensa sih, iya benar, ada 3 lensa yang bisa digunakan pada saat perekaman video ini. Yang pertama lensa wide, lensa utama, sama lensa makro. Makro juga bisa buat merekam video ya. Jadi untuk ketiga lensa ini bisa digunakan. Nah, gue kasih tahu caranya ke kalian masing-masing. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu ke kalian dulu nih untuk fitur dari settingnya nih. Fitur dari setting di handphone Redmi Note 8 Pro ini nih. Nah, jadi fitur dari settingnya ini ada apa sih namanya nih, ukuran FPS ya, FPS sama berapa megapiksel yang bisa digunakan. Jadi biasanya nih yang udah sepemakaian gue yang udah cukup lama memakai di handphone Redmi Note 8 Pro ini, gue memakai di resolusi 1080p di 30 fps. Kenapa? Karena di 1080p di 30 fps ini yang AIS-nya paling stabil. Jadi AIS itu Electric Image Stabilization ya. Jadi AIS-nya itu paling stabil di mode 1080p di 30 fps. Sebenarnya mode 60 fps di 1080p juga ada. Jadi gambarnya lebih halus, tetapi AIS-nya itu kurang nampol gitu, istilahnya masih agak shaky, goyang-goyang gimana gitu. Tapi kalau misalkan kalian ke 1080 di 30 fps, shaky-nya itu agak berkurang, jadi kestabilan videonya pun jadi lebih mantap nih, jadi lebih stabil lah istilahnya gitu. Kita juga bisa nge-record di 720p di 30 fps juga ya. Tapi menurut gue sayang, mendingan 1080p sekalian. Jadi gambarnya lebih tajam. Kita juga bisa nge-record di mode 4K. Nah, 4K di sini ini di 30 fps ya. Tapi di 4K ini AIS-nya hilang. Jadi Electric Image Stabilization-nya hilang. Jadi di mode 4K ini nggak ada AIS-nya ya. Jadi yang ada cuma 1080p dan 720p. Nah, fitur 4K sebenarnya kalau kalian pakai gimbal ya, pihak ketiga gitu, sebenarnya ini cakep untuk mode 4K. Cuman untuk hasil warnanya tuh kurang fokus, kurang detail gitu. Entah gua nggak tahu kenapa gitu. Jadi yang lebih, menurut gue lebih condong ke 1080p di 30 fps ini udah paling pas banget menurut gua. Nah, kalau kalian mau ikuti saran gue ya di 30 fps aja di 1080. Kalau kalian ngerekamnya di tripod itu ngerekamnya, kalian bisa pakai mode 1080p di 60 fps karena lebih halus gambarnya. Tapi dengan syarat harus ditaruh aja di tripod ya. Tapi kalau kalian mau di 1080p yang berjalan, mode jalan pakai tangan seperti ini, dipegang pakai tangan, 1080p di 30 fps aja itu udah, menurut gue udah pas banget. Nah gitu. Jadi untuk yang keterangan di bawahnya ini ada setelan tuh seperti biasa, settingan dari ininya aja sih. Jangan lupa stabilisasi gambarnya kita checklist ya, atau kita aktifkan itu untuk menampilkan AIS-nya itu supaya aktif gitu. Nah, gue sih selalu menyertakan grid di sini. Grid itu ini nih, tampilan garis-garis ini. Kelihatan nggak sih? Oh, tuh garis-garis gitu tuh. Garis-garis di layar tuh. Jadi ini bisa menentukan kita kalau misalkan kita nge-record suatu objek. Jadi kita mau ngepasin posisinya itu ada di tengah atau ada di pinggir. Jadi itu kelihatan ada grid di sini.
kelihatan nggak sih kamera? Nah tuh grid-grid kotak gitu, garis-garis kotak itu grid itu ngebantu banget sih kalau kalian mau nge-record suatu objek sih, jangan dipasin dia harus ada di tengah-tengah gitu. Lalu ada mode pelurus. Pelurus ini kalau kalian misalkan mau nge-record suatu objek yang bidangnya lurus, ini ada kelihatan nggak garis biru ini. Nah kalau misalkan handphone kita miring, dia akan miring tuh. Misalkan kita mau objek, nah objek ini dia akan miring, kelihatan nggak tuh ininya. Ini ngebantu buat kalian mau nge-record kayak misalkan nge-record suatu objek kayak misalkan bangunan tembok. Nih ini ngebantu banget ini fitur pelurus ini. Sama ada fitur makro. Nah di fitur makro ini kita ngerekam videonya tapi makro, video jarak dekat. Tahu kan ya kamera jarak dekat, apa lensa jarak dekat makro. Jadi kita ngelihatnya deket banget gitu, kita harus tompoin gambarnya, kita record. Ini sekalian gue record dah nih, nanti gue kasih ke kalian ya hasilnya. Ini gue lagi nge-record juga nih, nge-record di mode makro. Jadi kelihatan banget kalau kita zoom deketin itu apa tuh namanya, alur-alur dari pouch gua ini kelihatan banget. Lalu seperti yang udah gue bilang tadi, lensa yang bisa digunakan itu ada 3 ya. Jadi lensa makro tadi yang udah kita coba, ini lensa utama. Lensa utama saran gue 1080p di 30 fps ya. Untuk lensa utama itu udah cakep banget hasilnya menurut gue ya. Udah stabil lah, istilahnya stabilisasinya udah baik lah, nggak terlalu shaky banget. Ini mode utama. Sama mode zoom juga bisa. Zoomnya zoom 2 kali ya. Tapi kalau kalian mau zoom out terus bisa, tapi hasilnya pecah. Maksimal menurut gue lebih aman di 2 kali aja. Di sini ada fitur pilihannya kok di sebelah, di titik ini sebelah paling kanan. Ini fitur 2 kali. Nah 2 kali zoom. Nah ini fitur 2 kali zoom. Ini mode normalnya, dan ini pakai lensa wide. Nah jadi mode wide gitu. Jadi kelihatan ya untuk apa namanya ini. Gua sekali lagi gue ituin. Ini mode normal. Jadi ketutup semua ya spots gua. Ini mode zoom, jadi nggak zoom banget, dan ini mode wide. Jadi ada 3 lensa ya, lensa wide, utama, sama makro tadi. Kalau zoomnya ini ikut ke lensa yang ini, lensa utama, dia akan nge-zoom di lensa utamanya. Jadi untuk setelan gue selama gue pemakaian Redmi Note 8 Pro itu seperti itu ya, yang udah gue jelaskan tadi. Nah sekarang untuk hasilnya sendiri bisa kalian lihat di video gue berikut ini ya. Oke, check this out.
Oke, jadi itu dia hasil video record yang udah gua record ya. Jadi ada di mode 720p pertama di 30 fps, 1080p di 30 fps dan di 60 fps, dan mode 4K di 30 fps. Jadi kalian udah bisa menilai sendiri ya untuk kualitas dari videografi di Redmi Note 8 Pro ini ya. Jadi menurut gua bisa sih, asik, sekali lagi bisa sih dipakai ke sehari-harian ini. Jadi nggak kalah bersaing lah sama handphone yang sekarang ini menurut gua. Kalau kalian yang punya Redmi Note 8 Pro nggak usah dijual, ini handphone udah ibarat kata udah paket lengkap sih. Game oke, fitur foto oke, videografi juga oke, sosmedan apalagi, baterai juga lumayan lah, nggak terlalu boros-boros banget sih. Nah itu dia menurut gue yang terbaik dari Redmi Note 8 Pro gue ini. Sampai ini gue jadiin daily driver gue kurang lebih hampir setahun, 10 bulan lah. Ya udah, sampai di sini dulu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit, bye.